1. Dalam konteks pertanian, pengelolaan jaringan irigasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan. Manakah dari pilihan berikut yang menunjukkan langkah-langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang analis prasarana dan sarana pertanian dalam mengoptimalkan jaringan irigasi untuk lahan pertanian tertentu? A. Memperkirakan debit air sungai terdekat dan menyesuaikannya dengan pola tanam petani. B. Mengidentifikasi kebutuhan air pada setiap tahap pertumbuhan tanaman dan kondisi saluran irigasi. C. Melakukan pemetaan tanah untuk memastikan kemudahan distribusi air di sepanjang lahan. D. Menilai potensi penggunaan bendung untuk mengatasi kekurangan air saat musim kemarau. E. Melakukan analisis terhadap perubahan pola cuaca dan dampaknya terhadap ketersediaan air. Langkah pertama yang penting dalam mengoptimalkan irigasi adalah memahami kebutuhan air tanaman pada berbagai tahap pertumbuhannya, misalnya saat vegetatif dan generatif, serta memastikan kondisi saluran irigasi yang ada dapat mengalirkan air dengan efektif. Kebutuhan air yang bervariasi selama siklus pertumbuhan tanaman harus diperhatikan, dan kondisi saluran irigasi yang baik akan memfasilitasi distribusi air yang tepat waktu dan efisien ke lahan pertanian. 2. Dalam proses pendaftaran pestisida, apa saja hal yang perlu dipastikan oleh seorang analis untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan lingkungan? A. Memastikan bahan aktif dalam pestisida tidak mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. B. Memverifikasi bahwa produsen pestisida memiliki izin dari Kementerian Pertanian. C. Memastikan pestisida yang diajukan memiliki tingkat efektivitas tinggi pada hama sasaran. D. Mengecek kesesuaian pestisida dengan standar keamanan dan efektivitas yang telah ditetapkan. E. Meninjau ulang setiap bahan yang digunakan dalam pestisida berdasarkan daftar resmi. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan sangat penting dalam pendaftaran pestisida, karena penggunaan pestisida yang tidak terkendali atau berbahaya dapat mencemari tanah, air, dan ekosistem sekitar. Seorang analis harus memastikan bahwa bahan aktif dalam pestisida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan bahwa pestisida tersebut aman digunakan dan tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang pada lingkungan. 3. Seorang analis ingin membantu meningkatkan permodalan bagi petani skala kecil. Berdasarkan pengetahuan tentang koperasi dan lembaga keuangan mikro, langkah mana yang paling tepat untuk diterapkan? A. Mengajukan pengembangan lembaga keuangan mikro lokal di daerah pedesaan. B. Mendorong terbentuknya koperasi tani untuk menyediakan akses kredit bagi petani kecil. C. Menyediakan informasi tentang pembiayaan ban yang sesuai bagi petani. D. Menyusun program penyuluhan tentang perencanaan keuangan bagi petani. E. Mengedukasi petani tentang akses dan manfaat lembaga keuangan mikro. Koperasi tani dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses petani kecil terhadap permodalan. Dengan membentuk koperasi tani, petani dapat mengakses sumber dana melalui pinjaman atau kredit dengan bunga yang lebih rendah dan lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Koperasi juga dapat memberikan keuntungan tambahan berupa skala ekonomi, penyediaan input pertanian dengan harga lebih rendah, dan dukungan untuk pemasaran hasil pertanian. 4. Dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi, apa yang perlu diprioritaskan untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran dan efektif? A. Menjalankan survei ke lapangan untuk memastikan ketersediaan pupuk di setiap wilayah. B. Menggunakan teknologi digital untuk melacak distribusi pupuk bersubsidi. C. Melakukan analisis terhadap data permintaan dan suplai pupuk di setiap daerah. D. Meningkatkan koordinasi antara penyedia pupuk dan petani penerima manfaat. E. Menyusun laporan bulanan tentang kebutuhan dan distribusi pupuk di tingkat desa. Penggunaan teknologi digital dalam pelacakan distribusi pupuk bersubsidi sangat penting untuk memastikan proses distribusi berjalan transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Teknologi ini memungkinkan pihak berwenang untuk memantau dan mengontrol pergerakan pupuk dari gudang distribusi hingga ke tangan petani yang berhak. Selain itu, penggunaan teknologi juga meminimalkan kemungkinan penyelewengan atau penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang dapat merugikan petani dan negara. 5. Dalam pengelolaan risiko pertanian, asuransi pertanian dapat membantu petani dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Manakah langkah berikut yang paling tepat untuk meningkatkan akses petani terhadap asuransi ini? A. Menyediakan pelatihan tentang manfaat asuransi kepada petani melalui program penyuluhan. B. Menyederhanakan proses pendaftaran asuransi agar lebih mudah diakses oleh petani kecil. C. Mengembangkan skema asuransi yang sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. D. Memberikan subsidi bagi petani yang berpartisipasi dalam program asuransi pertanian. E. Mempromosikan produk asuransi di pasar-pasar lokal dan pusat penyuluhan pertanian. Proses pendaftaran asuransi yang rumit dan berbelit seringkali menjadi hambatan utama bagi petani kecil untuk memanfaatkan program asuransi pertanian. Dengan menyederhanakan prosedur administrasi dan dokumen yang diperlukan, lebih banyak petani dapat mengakses asuransi dengan mudah, terutama petani kecil yang mungkin tidak memiliki banyak waktu atau sumber daya untuk memenuhi persyaratan yang kompleks. 6. Pengetahuan tentang agronomi penting bagi seorang analis dalam mengembangkan praktek budidaya yang berkelanjutan. Apa yang sebaiknya menjadi fokus utama dalam penerapan ilmu agronomi di bidang pertanian? A. Meningkatkan produktivitas tanaman melalui teknik pemupukan yang tepat. B. Menyediakan varietas tanaman unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit. C. Menerapkan rotasi tanaman untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah. D. Menentukan waktu tanam terbaik berdasarkan siklus musim dan jenis tanah. E. Mengoptimalkan penggunaan pestisida sesuai dengan siklus perkembangan hama. Rotasi tanaman merupakan salah satu prinsip utama dalam pertanian berkelanjutan yang mendukung kesehatan tanah jangka panjang. Dengan melakukan rotasi tanaman, petani dapat mencegah penurunan kualitas tanah, mengurangi risiko penyakit dan hama yang spesifik pada tanaman tertentu, serta membantu menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah. Praktik ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan. 7. Dalam perhitungan irigasi pertanian, berapa debit air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah seluas 10 hektar? Jika kebutuhan air per hektar adalah 5.000 meter kubik per musim, A. 40.000 meter kubik, B. 45.000 meter kubik, C. 50.000 meter kubik, D. 55.000 meter kubik, E. 60.000 meter kubik. Debit air total, sama dengan 5.000 meter kubik per hektar, dikali 10 hektar, sama dengan 50.000 meter kubik. 8. Aspek pengelolaan usaha tani mencakup beberapa elemen penting. Manakah dari berikut ini yang mencerminkan pengelolaan yang efisien dalam mengoptimalkan pendapatan petani? A. Mengurangi penggunaan pupuk untuk menghemat biaya produksi. B. Memilih tanaman yang memiliki nilai jual tinggi di pasar lokal. C. Menggunakan teknik irigasi hemat air untuk mengurangi biaya. D. Melakukan diversifikasi tanaman untuk mengurangi risiko kerugian. E. Menjual hasil panen langsung ke pasar tanpa perantara. Diversifikasi tanaman adalah strategi yang efisien dalam pengelolaan usaha tani untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, petani dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas yang mungkin terpengaruh oleh perubahan harga pasar, cuaca, atau serangan hama. Diversifikasi memungkinkan petani untuk memperoleh pendapatan dari beberapa sumber yang berbeda, sehingga jika salah satu tanaman mengalami kegagalan, hasil dari tanaman lain masih bisa mendukung pendapatan. 9. Pengetahuan dasar ilmu tanah diperlukan dalam menentukan jenis pupuk yang sesuai untuk lahan pertanian. Berdasarkan karakteristik tanah lempung, pupuk jenis apa yang sebaiknya digunakan agar hasil pertanian optimal?
A. Pupuk kompos untuk meningkatkan kapasitas retensi air tanah. B. Pupuk nitrogen untuk mempercepat proses pertumbuhan tanaman. C. Pupuk fosfor untuk memperkuat akar dan batang tanaman. D. Pupuk kalium untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama. E. Pupuk magnesium untuk meningkatkan aktivitas fotosintesis tanaman. Tanah lempung memiliki sifat yang cenderung berat dan memiliki kemampuan untuk menahan air yang cukup tinggi, yang bisa menyebabkan permasalahan dalam drainase dan aerasi akar tanaman. Oleh karena itu, pupuk kompos sangat disarankan untuk tanah lempung, karena kompos dapat membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan porositas, dan memperbaiki daya serap tanah terhadap air, serta menyediakan unsur hara secara bertahap. Pupuk kompos juga membantu memperbaiki kualitas tanah secara keseluruhan dalam jangka panjang. 10. Dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro, LKM, yang melayani sektor pertanian, apa yang perlu diperhatikan untuk memastikan LKM dapat berkembang dan berkelanjutan? A. Menyediakan suku bunga pinjaman yang kompetitif bagi petani. B. Menjaga likuiditas LKM agar dapat memenuhi permintaan pinjaman. C. Memastikan adanya program pelatihan bagi pengelola LKM. D. Memperluas jaringan pelayanan LKM hingga ke wilayah pedesaan. E. Meningkatkan keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memastikan lembaga keuangan mikro, LKM, yang melayani sektor pertanian dapat berkembang dan berkelanjutan, menjaga likuiditas adalah aspek yang sangat krusial. Likuiditas yang cukup memastikan bahwa LKM dapat terus menyediakan pinjaman kepada petani ketika dibutuhkan, tanpa terhambat oleh masalah keuangan internal. Tanpa likuiditas yang terkelola dengan baik, LKM akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dari petani, yang dapat mengancam kelangsungan operasional lembaga tersebut.